kalau lu bisa membangun skill dengan bukan membangun skill ya, lu bisa mengadakan sebuah round of discussion bersama orang tua lu atau orang-orang terdekat lu gitu ya, tanpa lu get-triggered dan orang tua lu juga nggak get-triggered. Wah, itu menurut gua itu udah gold worth, Vin. Dan itu sulit. Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu. Dan gue Vina. Di episode hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih, menyambung pembahasan kita di episode sebelumnya soal opini. Jadi kalau di episode sebelumnya kan kita membahas nih banyak yang mempengaruhi keputusan kita itu based dari opini-opini sekitar kan. Nah, menurut kita berdua, opini yang kelihatannya paling kuat gitu ya, yang bisa mempengaruhi keputusan kita itu di kehidupan sehari-hari itu biasanya adalah opini dari keluarga. Mungkin kita kerucutin kali ya Bay di sini jadi opini orang tua gitu, karena ya biar lebih simpel aja kita menjelaskannya. Nah, kenapa kita membahas ini juga karena menurut kita juga di masyarakat banyak sekali kayak ungkapan-ungkapan yang seolah-olah menempatkan posisi opini orang tua itu di posisi yang di atas gitu. Nah, dan menurut gue juga ini banyak ungkapan-ungkapan ini yang kayak seakan-akan membuat diri kita itu limited gitu. Jadi keputusan kita atau tingkah laku, behavior kita itu jadi limited karena kita hanya terfokus pada satu opini dari orang tua ini aja gitu. Nah, contoh ungkapan-ungkapannya ini yang pertama itu adalah contohnya dengerin deh kata orang tua gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kita denger gitu ya, dengerin orang tua itu seakan-akan tuh kayak perkataan yang menurut gue itu kayak turun-temurun gitu loh, Bay. Yeah. Jadi ya udah dari buyut-buyutnya itu tuh jadi turun aja kayak gitu kata-kata itu, jadi dengerin orang tua. Padahal sebenarnya kita kayak deep meaning-nya itu tuh apa gitu kan. Nah, gue pun dulu juga kayak mendengar itu bahwa oh ya udah dengerin orang tua gitu kan. Jadi kayak masuk, gue serap aja secara mentah-mentah gitu kan. Tapi setelah menjalani mindfulness practice ini juga gue jadi lebih sensitif gitu dalam melihat ungkapan-ungkapan yang ada di sekeliling gue dan kayak perspektif yang ada di sekeliling gue. Jadi begitu gue mendengar kata itu lagi sekarang, gue jadi mikir gitu, ini sebenarnya meaningnya tuh apa gitu. Apa cuma dengerin orang tua tapi yang lain kita nggak dengerin gitu. Itu kan seolah-olah jadi kita membuat limit pada diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya itu sih menurut gua salah satu ungkapan yang beredar di masyarakat yang mungkin meaningnya bisa kita cari lebih lagi, apakah itu kayak mungkin bisa dirubah kayak gini. Contohnya, coba dengerin orang tua karena mereka pernah punya pengalaman yang lebih dari kalian. Mereka sudah tanda kutip makan asam garam kehidupan gitu kan. Cuma kalau lu cuma sebutkan itu, dengerin orang tua itu tuh kayak terlalu ringan gitu, kayak nggak ada bobotnya kalau menurut gua gitu loh. Gitu sih. Jadi itu salah satu ungkapan yang sering banget gua denger gitu. Iya. Dan gue juga setuju sama lu, Vin ya. Ini buat teman-teman, kita sebelumnya pengen ngasih kayak disclaimer ya namanya. Kita pengen ngomong dulu bahwa tema yang kita omongin hari ini, kita sadar bahwa ini adalah tema yang sensitif gitu ya, dan kita pengen bilang di depan bahwa ini semua yang kita omongin adalah the way it is. Itu adalah apa yang kita rasain, perspektif jujur dari kita, dari diri gua dan diri Vina juga gitu ya. Dan ini tidak berasal dari rasa benci atau dari disrespectful, tapi ini melainkan dari rasa cinta, dan kita pengen ya ngasih perspektif jujur kita aja gimana cara kita sekarang mengamati opini dari keluarga atau opini dari orang tua. Jadi yes, itu kita sebut di awal dulu gitu ya. Dan ini Vin, yang gue juga rasain gitu ya, bahwa opini orang tua itu berada di atas gitu yang tadi lu bilang gitu ya. Itu sebenarnya sebenarnya itu juga bukan sesuatu hal yang negatif. Tapi begitu lu membuat itu menjadi posisi paling atas, itu yang akan menjadi problem. Jadi kita kemarin juga udah ngobrolin tentang membangun list
opini-opini orang yang kita consider, dan opini orang tua juga bisa masuk, tidak wajib, tapi bisa masuk ke dalam list tersebut. Tapi again, sama yang tadi juga lu bilang gitu ya, bahwa dengan mendengarkan kata orang tua itu ya, itu juga sebenarnya tidak itu juga sebuah kalimat yang baik sampai seseorang menjadikan itu kalimat mutlak, bahwa gua wajib untuk mendengarkan orang tua, bahwa gua harus ngikutin apa yang orang tua gua bilang. Jadi pada saat gimana ya, pada saat kita udah sempat bahas ini juga gitu di sebelumnya gitu loh, bahwa ya orang tua atau keluarga gitu ya, kemungkinan besar adalah lingkaran pertama kita yang kita punya dari kita kecil gitu ya. Jadi ya memang pada saat kita kecil, ya memang itu adalah kenyataan mutlak gitu loh, bahwa kita harus ngedengerin orang tua kita, karena kita masih belum bisa untuk berpikir secara gimana ya, masih belum bisa berpikir secara pribadi atau berpikir sendiri gitu. Lu masih belum bisa mandiri untuk berpikir gitu dan mengambil keputusan di dalam hidup lu. Nah, inilah yang pengen kita sharing ke teman-teman juga, bahwa sadarin gitu loh, bahwa sekarang tuh juga kita punya kendali. Jadi bukan berarti kita tidak mendengarkan orang tua, tapi jangan sampai itu menjadi kenyataan mutlak gitu loh. Karena banyak juga kayak ngelanjutin yang tadi lu bilang, Vin ya, ungkapan-ungkapan yang sering kita denger gitu ya, kayak gini aja deh, Vin, dari kita kecil selalu kita denger lo harus berbakti sama orang tua gitu kan. Atau yang gue juga sering denger gitu ya, ya kamu mah kamu mungkin nanti kamu ngerti kalau kamu sendiri udah jadi orang tua gitu. Yang terutama sentence ini, Vin, gue juga lumayan excited buat find out gitu ya, apakah bener kalau misalkan gue udah jadi orang tua dan gue akan punya tendensi atau melakukan hal yang sama itu gitu loh. Nah, kalau menurut pendapat lu gimana, Vin? Kenapa di masyarakat, kalau kita nyebutnya sebagai masyarakat ya, atau kenapa secara garis besar itu tuh seakan-akan orang tua tuh memiliki kendali yang besar di dalam hidup anaknya, Vin? Ya itu sebenarnya gue juga penasaran sih, baik kenapa. Karena ya mungkin balik lagi ke itu yang diturunkan dari dulu gitu ya, dan diterima secara tidak sadar gitu. Jadi mereka menganggap itu ya sebagai kebenaran yang ada gitu. Padahal ya mungkin memang ada benarnya gitu kan, mereka hidup sudah lebih lama daripada kita gitu, yang berarti ya mereka telah melihat hal yang lebih banyak daripada kita gitu kan, mengetahui hal-hal tertentu yang mungkin kita belum ketahui gitu. Cuma kan waktu itu kan bilangnya gimana ya, dunia itu kan terus berubah ya, generasi kita sama generasi mereka itu cara pandangnya kan udah sangat berbeda gitu. Jadi itu juga tidak bisa langsung dikatakan secara mutlak bahwa apa yang mereka lihat dan pernah mereka rasakan di generasi mereka akan menjadi kebenaran di generasi kita gitu kan. Cuma kenapa itu bisa terus ada gitu perkataan seperti itu ya, gue sebenarnya juga pengen tahu sih, Bay. Karena menurut gue ya cuma itu alasannya, kayak ya mungkin diserap secara tidak sadar aja gitu. Ya, menurut gue di sini ada dua ini, Vin. Sebenarnya lu bisa ngerubah bahwa orang tua memiliki kendali akan hidup kita. Itu lu rubah menjadi orang tua memiliki peran yang besar dalam hidup kita. Ngerti gak lu? Karena begitu lu menyebutkan kendali, itu berarti lu tidak lagi punya kontrol akan hidup lu. Lu tidak lagi punya kontrol akan mobil yang lu punya, kalau kita balik lagi ke analogi yang waktu itu lu kasih. Tapi kalau misalkan kita menggunakan sentence itu menjadi like orang tua itu mempunyai peran yang besar, ya itu memang faktanya kayak gitu loh. Sekarang challenge-nya adalah gimana, kayak tadi fakta yang udah lu buat gitu ya, fakta yang udah lu buat bahwa cara pikirnya atau kondisi orang tua pada masa kecilnya, gimana mereka dididik, itu berbeda dengan kondisi yang sekarang. Cara pikirnya udah berbeda gitu ya. Nah, challenge-nya adalah gimana cara kita menggabung atau gimana ya, ngobrolin tentang fakta ini sama orang tua kita sendiri, Vin. Itu menurut gue adalah challenge yang gede. Sayangnya lagi nih, Vin ya, di Indonesia
at least di Indonesia, feeling gue di Indonesia, karena gue juga sedikit vergleichen, gue juga sedikit nyamain dengan kultur di Iya, Eropa atau di Jerman iya, gitu ya. Di Indonesia itu kalau lu berdiskusi atau lu mengajak diskusi orang tua lu yang yang berdiskusi kan biasa, oh, gue punya pandangan seperti ini. Nah, lawan diskusi gue punya pandangan seperti ini. Nah, kita berdiskusi kenapa lu punya pandangan seperti ini, apa plus minusnya, apa yang paling baik dari kedua pandangan ini. Itu kan berdiskusi kan. benar. Nah, tapi di Indonesia itu tuh selalu distempel seakan-akan lu tuh langsung menjadi anak yang durhaka kalau lu tidak percaya atau lu mempertanyakan apa yang orang tua lu bilang. Nah, ini sayangnya juga ya, sedikit lagi ya. Sayangnya ini juga bukan hanya kepada orang tua, Vin, tetapi juga orang yang lebih tua. Yang menyebabkan, gue nggak tahu lu inget atau enggak gitu ya. Gue juga nggak tahu ini dasarnya atau enggak. Dulu waktu gue sekolah, itu kan gue kan emang ya gue kadang-kadang juga suka ceplos-ceplos aja gitu ya, kayak dulu gue berantem sama Bu Surta atau anjir nyebutin nama, dropping names, tapi maksud gue kalau memang gue ada sebuah pandangan yang gue tidak setuju dengan gitu ya, itu gue utarakan gitu loh. Nah, tapi dengan gue mengutarakan saja itu sudah menjadi masalah yang menyebabkan core dari hal yang gue katakan, core dari bahan diskusi ini itu udah nggak relevan lagi gitu loh. Iya. Nah, itu menurut gue gitu sih, Vin. Tapi gue nggak tahu apakah itu feeling gue juga atau menurut lo kayak gitu. Karena lu juga sempet di Eropa dan lu sekarang balik lagi di Indonesia gitu ya. Kalau menurut pendapat lu gimana, Vin? Iya, gua setuju banget sih. Menurut gua kayak ungkapan-ungkapan yang tadi kita udah sebutkan gitu ya, yang kayak ya harus berbakti lah, harus dengerin kata orang tua yang kayak gitu-gitu, itu justru juga membuat gap sih, Bay. Makanya kenapa kita itu sulit berdiskusi, karena kita itu seolah-olah tidak punya suara, atau kita itu tidak berani mengeluarkan suara, karena sekalinya kita mengeluarkan suara ya seperti tadi lu bilang, dibilang kurang ajar gitu atau anak durhaka gitu kan. Jadinya ya kita menutup diri kita sendiri juga, jadinya pasif, kita tidak berani untuk mengutarakan sesuatu gitu kan. Dan itu gue setuju banget, gue selalu kalau lihat yang di Eropa gitu ya, kalau ada gue kan dulu kerja di restoran ya, jadi sering kan customer datang, ada yang keluarga, ada yang enggak gitu kan. Tapi sering banget bayi gue lihat kayak misalkan anak sama ayahnya cuma berdua atau anak sama ibunya cuma berdua gitu, duduk di satu meja gitu, bisa duduk bayi berjam-jam cerita gitu. Itu tuh gue kayak anjir, ini gue kayak nggak pernah lihat di Indonesia gitu kan. Ya, Maksudnya ya mungkin ada, cuma jarang gitu kan, karena hmm. menurut gue ya terlalu besar gapnya itu, karena kita tidak melihat diri kita itu sejajar dengan orang tua kita gitu. Itu selalu seseorang yang seolah-olah tanda kutip kita takuti gitu. Jadi ya itu sih yang gue sedikit sayangkan dengan ungkapan-ungkapan yang beredar ini, sehingga kita mempunyai jarak dengan orang tua kita sendiri gitu sih. Iya, dan di sini gue juga share sama teman-teman ya. Ini bukan budaya Eropa atau budaya Eropa atau budaya Barat itu lebih baik dari kita gitu, bukan gitu loh. Karena lu akan selalu punya the extreme side gitu loh. Karena di sini juga banyak anak-anak yang tidak menghormati atau tidak menghormati dalam artian gini. Kalau di mata gua ya, karena memang gue juga orang Indonesia gitu. Kayak misalkan mereka nyebut nama ke orang tua sampai until this day, Vin. Gua sangat merasa tidak enak kalau gua menyebut nama kepada orang yang lebih tua, which is like totally fine gitu loh. Tapi Gue banget. iya, tapi jadi lu gimana cara kita punya respect, tapi respectnya itu tuh bukan dalam bentukan gue ngikutin apa yang lo omong, ngerti gak lo? Jadi gue pengen berdiskusi, gue pengen punya pendapat sendiri, Vin. Gue pengen punya pikiran-pikiran gue sendiri gitu loh. Dan menurut gue apa yang bisa kita lakuin, Vin, menurut lo, Vin? Karena kita juga udah ngomongin dari awal gitu loh, bahwa setiap orang itu bertanggung jawab akan dirinya masing-masing, ya kan? Nah, Benar. abis ini mungkin lu bisa share sedikit gitu ya, apa yang bisa kita lakukan di dalam kondisi seperti ini, atau bagaimana cara kita melihat fakta yang ada ini dan tetap untuk mencoba
make the best out of it. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, Vin, apa yang bisa kita lakukan untuk mencoba mengajak orang tua kita membuka perspektifnya? Kalau orang tua kita memang masih tertutup dengan diskusi atau dengan bertukar pikiran gitu-gitu ya, dan merasa bahwa mereka tuh yang paling benar. Itu 2 pertanyaan, Vin. Beratnya. Berat Maaf ya ya. pertanyaannya ya. Maaf. Boleh jawab satu aja nggak? Boleh. Satu dulu. Nah, sebenarnya ini balik lagi kalau kita bikin sebuah tema atau kita mengangkat sebuah topik ya teman-teman, ini kalau kalian tahu, kita itu selalu mencoba gimana kita bisa relate ini sebagai salah satu latihan mindfulness juga gitu kan. Jadi kita selalu berusaha bisa belajar dari setiap situasi yang ada dan mengembangkan situasi yang ada menjadi lebih baik gitu kan. Jadi menurut gue sih di sini juga salah satu kesempatan baik banget, Bay. Ya mungkin kita tidak akan bisa merubah secara instan gitu ya. Cuma ini kesempatan untuk kalian juga bisa berlatih mindfulness dengan cara ya pertama kalian di sini poinnya adalah kalian sadari bahwa orang tua itu yang seperti Bayu tadi bilang adalah suatu individu juga gitu kan. Mereka tiap individu itu punya ceritanya masing-masing kan. Jadi tidak terkecuali orang tua kita yang punya traumanya sendiri, atau mungkin mereka melihat sesuatu yang tidak kita lihat di generasi ini, mereka punya pengalamannya mereka sendiri, dan mereka juga dibesarkan dengan caranya yang mereka dapat dengan orang tua mereka gitu kan. Jadi dari situ kita bisa membentuk empati juga gitu, membentuk ya empati sih. Jadi yang melihat mereka tidak hanya kayak ini kenapa sih suka ngelarang-larang kayak gitu, suka bilang ini bilang itu gitu. Jangan, maksudnya tidak melihat dari sisi itu lagi, tapi kita jadi mengerti gitu. Kita punya understanding bahwa oh ya udah berarti mereka mungkin dulu itu punya pengalaman seperti ini, makanya mereka bilang seperti ini ke kita gitu. Dan mereka punya opini seperti ini yang mereka berikan kepada kita. Tapi satu lagi poin yang gue perlu tekankan di sini adalah itu balik lagi kita harus mengambil opini itu secara netral gitu. Jangan menjadikan itu opini tersebut menjadi kebenaran yang ada atau menjadi budak opini tanda kutip ya. Ya. Jadi ya itu dengan kita lebih mengerti itu ya, semoga sih ya kita tidak mudah tersinggung juga kalau misalkan kita diberitahu suatu opini tertentu oleh orang tua gitu kan. Karena ya mereka punya ceritanya masing-masing. Kalau yang kedua apa tadi ya? Cara merubah perspektif gitu ya. Wah, itu sulit banget. Bukan sulit sih sebenarnya, bisa dilakukan, cuma mungkin perlu proses yang sangat panjang gitu. Karena balik lagi gitu, secara saintifik aja gitu ya, kalau lu misalkan melakukan sesuatu yang berulang-ulang gitu kan, itu tuh bakal nempel di kepala lu gitu, bahkan bisa jadi personality lu gitu. Kalau misalkan mereka itu dibesarkan dengan cara tertentu gitu ya, dan mereka cuma tahu cara itu, ya itu udah bisa menjadi personality mereka juga dan apa yang akan mereka berikan kepada kita gitu. Jadi untuk mungkin gue nggak akan bilangnya merubah, mungkin lebih baik untuk mendiskusikan perspektif itu gitu. Karena merubah itu, wah itu perlu proses yang sangat panjang. Dengan lu berdiskusi aja itu gue pernah kalau mau sharing sedikit, gue pengen berusaha berdiskusi dengan orang tua gue gitu ya, dari hati ke hati gitu. Itu tuh gue udah kayak mau pergi konser tuh nggak deg-degannya. karena kita nggak biasa dengan situasi seperti itu kan, itu kayak masuk ke unknown area gitu loh. Jadi ya itu aja gue mesti prepare diri gue untuk bisa melakukan diskusi itu kan. Jadi ya pelan-pelan lah, mesti bertahap gitu sih. Iya. Mungkin lu pernah punya pengalaman nggak, Bay? Curang lo ya, ngasih pertanyaan balik. Oke. Pertama ini dulu ya. Menurut gua tadi juga mungkin gua ngasih pertanyaannya mungkin salah ya. Bukan untuk merubah perspektif, karena at the end of the day ya kita pun, gue juga percaya kita tidak bisa merubah siapa-siapa, dan luckily, untungnya itu bukan tanggung jawab kita atau bukan tugas kita untuk merubah seseorang gitu loh. Nah, tapi dengan kita berbuka diskusi itu memang udah, menurut gue itu udah, kalau lu bisa membangun skill dengan bukan membangun skill ya, lu bisa mengadakan sebuah round of discussion
bersama orang tua lu atau orang-orang terdekat lu gitu ya, tanpa lu get-triggered dan orang tua lu juga nggak get-triggered, wah itu menurut gue itu udah gold worth, Vin. Dan itu sulit gitu loh. Again, kita cuma punya kontrol tentang diri kita ya. Buat gue pribadi juga setuju, Vin. Gue untuk berdiskusi sama bonyok gue itu gimana ya? Itu bukan sebuah proses yang mudah gitu loh. Karena balik lagi gue karena kondisi gue juga gini ya, karena kondisi gue kan gue sekarang jauh dari orang tua gue gitu ya. Jadi gue di sini ada sebuah peran menjadi seorang laki-laki yang sudah ya laki-laki atau perempuan egal gitu, menjadi seseorang yang udah tinggal dan hidup mandiri jauh dari orang tua dari gue umur 17, selalu mengambil desisinya sendiri dan bertanggung jawab akan desisi tersebut. Nah, begitu gue masuk ke lingkaran keluarga lagi, gue tiba-tiba menjadi anak paling kecil lagi. Ngerti gak lo? Nah, itu yang menyebabkan gue pun jadi canggung atau jadi ngerasa otomatis, Win. Meskipun bonyok gue nggak ngepres gue apa-apa gitu ya, tapi gue kayak mengambil peran menjadi yang dulu lagi gitu loh. Jadi seakan-akan dari umur gue 17 gue hidup mandiri itu tiba-tiba tuh irrelevant gitu loh. Itu tendensi yang pertama masuk ke permukaan. Tapi gue selalu berusaha untuk kayak ya being mindful dulu gitu, ngerasain oh ini adalah peran yang gue kenal di dalam lingkungan ini. Tapi sekarang gue pengen ngobrol sama bokap gue, ngobrol sama nyokap gue. Kayak kalau misalkan waktu kemarin ini mereka main ke Jerman gitu ya, atau kalau misalkan gue lagi balik ke Indo gitu, gue selalu take time, Vin, buat ngobrol sama orang tua gue sendiri-sendiri. Jadi bukan sebagai unit. Jadi gue take time buat ngobrol sama bokap gue, dan gue berusaha untuk tidak lagi 100% kayak bapak dan anak, dia memberikan gue input dan gue cuma ngangguk doang gitu ya. Tapi gue juga sharing tentang ini gue, tentang perspektif gue. Dan gue juga melakukan itu ke nyokap gue. Gue selalu bilang sama mereka gitu, gue pengen ngedate sama lo sendiri, gitu. Karena ini sharing sedikit juga gitu ya. Karena gue pun ngerasain, Vin, kalau mereka bersama gitu, kita ngobrol bertiga gitu ya, mereka tidak lagi menjadi ayah dan ibu, tapi mereka menjadi satu unit gitu loh. Mereka menjadi orang tua gitu loh. Jadi itu dinamik yang menurut gue super interesting gitu loh. Belum lagi kalau misalkan engkau gue masuk atau kakak gue masuk, itu udah lebih kompleks lagi gitu loh. Iya sih. Jadi ya memang kita tidak bisa merubah perspektif seseorang, tapi gimana caranya kita bisa mengajak orang tua kita untuk berdiskusi, karena itu mah nggak ada urusannya sama durhaka, Vin. Kalau menurut gue ya nggak mungkin gitu loh, dengan lu exchanging ideas, exchanging experiences sama orang tua lu, terus lu tiba-tiba jadi durhaka karena lu punya mainung atau lu punya pikiran yang lain, mah kayaknya nggak mungkin deh. Ya tapi sayangnya ya, Bay. Sayangnya nih di masyarakat ya begitu sayangnya. Makanya kalau bisa sih teman-teman juga lebih mindful dalam melihat itu gitu ya. Dan mungkin satu poin lagi nih yang bisa kita latih gitu di tema ini. Kalian pasti sering deh dengar pernyataan ini, apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pasti sering kan, Bay? Iya. Nah, itu menurut gue juga satu ungkapan di mana lu punya kesempatan buat merefleksikan diri lu sendiri gitu. Karena kadang bukan banyak sih, terlalu melebihkan. Mungkin ada satu hal gitu di diri lu mungkin yang negatif, yang secara tidak sadar itu tuh lu serap dari keluarga. Karena menurut gue lingkaran terkecil itu kan ya yang pertama kita kenal itu kan ya orang tua gitu kan. Nah, anak kecil itu kan menyerap semuanya itu kayak secari kertas kosong gitu kan. Jadi mereka ya menyerap apa yang dilihat gitu kan. Jadi kalau misalkan dia dari kecil lihat mungkin ayahnya pemarah gitu ya, tiba-tiba dia menyerap energi itu gitu. Dan gue tidak bilang di sini bahwa orang tua hanya memberikan hal negatif ya. Cuma yang biasanya muncul ke permukaan dan terlihat jelas itu kan yang negatif ya. Jadi
akan lebih baik kalau kalian bisa merefleksikan itu gitu, menengok ke belakang dan mungkin flashback gitu. Apakah waktu gua kecil gua sering melihat kejadian-kejadian seperti misalkan ya contoh tadi ayah gua pemarah gitu, sering berkata Hmm, kasar or apalah gitu. hmm, Jadi sekalinya lu menyadari itu dan hmm, ternyata oh ya udah berarti gue ternyata secara tidak sadar gue menyerap energi bokap gue itu gitu ke gue. hmm, Dan kalau lu melatih mindfulness ini ya lagi-lagi itu bukan lu gitu. hmm, Itu hanya hal yang secara tidak sadar masuk ke diri lu gitu. hmm, Jadi ya dengan lu mengenal itu semoga kedepannya ya lu juga bisa mencoba untuk merubah itu menjadi lebih baik gitu sih. hmm. Barusan ada naik yang ke pikiran gue, Vin. Trik gimana cara lu bisa dalam tanda kutip melembekkan eh, melembekkan orang tua lu supaya lu bisa mulai berdiskusi dengan mereka ya. Karena yang pertama, gue setuju sama lu, akan ada efek-efek kecenderungan-kecenderungan baik itu positif atau negatif yang ada di diri kita gitu ya. Dan memang kita bisa sadarin itu untuk mengoptimalkan diri kita sendiri. Oh, bokap gue pemarah, gue kalau punya tendens kayak gitu, berarti gue sadar gue ini dari mana, tapi gue bukan pemarah dan gue nggak mau jadi pemarah, gue bisa decide untuk yang lain. Tapi, Vin, bukan tapi, untuk bisa memberikan, untuk bisa fair gitu ya ke orang tua kita juga gitu ya. Dan tentunya hal-hal positif yang kita juga aware about. Oh ini gue dapat dari bokap gue. Oh ini gue dapat dari nyokap gue, Vin. Itu menurut gue juga kita harus ngomongin itu ke orang tua kita, Vin. Dan itu rasanya tuh kalau gue ya, itu juga awkward, Vin, meskipun lu memberikan sebuah kalimat yang positif gitu ya, lu memberikan sebuah kenyataan yang positif kayak misalkan kalau orang ngelihat dari luar gitu ya, oh ya kamu dapat ini dari papi atau kamu dapat ini dari mami kamu gitu ya, itu kan pasti ada benernya juga gitu loh, apalagi orang yang memang juga dekat dengan keluarga kita. Dan kalau gua aware about that, oh iya ternyata bener bokap gua dulu emang suka bercerita dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti itu, nyokap gue suka kayak gini, suka kayak gitu ya. Nah menurut gue itu kita juga harus let them know, yo kalian tuh berperan again, kalian tuh punya peran besar dalam hidup gue, tapi please teman-teman jangan misunderstand that bahwa mereka punya kendali akan hidup lo, karena lo sendiri yang bertanggung jawab akan hidup lo. Benar. Yes, itu menurut gua satu satu teknik mungkin ya yang bisa dipakai untuk bisa apa namanya mempermudah untuk masuk ke diskusi gitu loh. Kasih Yes, dulu yang yes. baik-baik. Enggak. Enggak. Terus ada gini lagi, Vin. Ada satu dinamik lagi yang tentang keluarga ya. Ini again, ini lebih ke kita ngebahas untuk untuk bisa melihat itu secara netral ya. Yaitu tentang beban yang diberikan orang tua kita kepada anaknya, bukan orang tua kita ya. Diberikan orang tua kepada anaknya secara sadar dan tidak sadar. Lu pernah ini nggak pernah punya, gua nggak tahu mungkin lu sendiri gitu ya atau mungkin lu punya kenalan yang kayak gini, Vin. Karena dia itu misalkan anak paling tua atau berdasarkan tradisi atau kultur atau apapun itu gitu ya, dia jadi kayak punya beban. Oh ya kamu mesti menjadi role model di keluarga ini, kamu mesti punya, karena gini, Vin, gue tahu ada satu kultur di mana kalau lu menjadi anak laki-laki paling tua, wah itu bebannya udah paling berat lah di hidup lah kasarannya Habis. gitu ya, karena lu harus karena lu harus membawa kebanggaan Iya, iya, keluarga, lu harus menjadi kebanggaan keluarga. iya. Plus yang satu lagi yang gue juga sering sering dengar gitu ya dari teman-teman gue yang juga kuliah di luar gitu ya, itu yang kalau lu tiba-tiba dijadiin piala, Vin, back at home, dijadiin Hmm, piala yang kayak like, oh ini nih, ya anakku kuliah di ini, jadi ini gitu. Padahal iya, lu nggak minta untuk dijadiin piala lah, iya. tapi tiba-tiba lu lagi nyantai-nyantai aja nih gitu kan, lagi nyantai nyiapin ujian gini gitu, tiba-tiba lu find out tentang tentang kenyataan itu gitu loh. Loh, ternyata gue punya beban untuk memenuhi ekspektasi orang tua gue yang
from the very first place, gue nggak minta dijadiin piala loh. Jadi, to be fair, ya gue juga nggak mau menanggung beban dengan gue dijadiin piala gitu, ngerti nggak? Lu bisa relate atau bisa ngerti dengan ini nggak, Vin? Sebenarnya mungkin salah satu yang lo sebutkan itu tadi adalah cerita gue, Bay. Oh, oke. Jadi ya untuk teman-teman yang nggak tahu, gue kan anak paling tua di keluarga dari 3 bersaudara. Gue gimana ya bilangnya, gue nggak bilang itu sebagai beban, cuma gue merasa jadi bilangnya gimana ya, gue merasa mempunyai tanggung jawab untuk ya benar yang tadi lu bilang, makanya itu ada cerita gue menjadi role model di antara saudara-saudara gue itu loh. Jadi gue tuh selalu berusaha untuk ya jadi anak yang baik lah, tanda kutip ya, rajin sekolah gitu, ya perfeksionis, ngerjain semua tugas, pokoknya ya yang baik-baik lah gitu. Jadi gue sampai ke Austria juga gue selalu membawa itu gitu. Jadi gue latihan lama itu kayak bisa berjam-jam, itu salah satu pencetusnya ya juga itu, karena gue ingin menunjukkan bahwa gue bisa menjadi seseorang yang terbaik gitu. Jadi gue bisa membawa kebanggaan itu di antara saudara-saudara gue gitu. Ya itu sih salah satu yang gue rasain, dan setelah gue melepaskan itu ya, Bay, itu sih rasanya kayak gila, lega banget sih, kayak kayak apa yang gue bawa, ya gue nggak bilang itu beban sih sebenarnya, mungkin ya beban secara tidak sadar ya, nggak tahu sih cari kata-katanya ya. Cuma ya setelah gue melepaskan itu rasanya, wah rasanya bebas sih, Bay. Kayak ya udah gue bisa jadi diri gue sendiri sekarang gitu, terserah deh, maksudnya nggak harus jadi perfeksionis, nggak harus menunjukkan sesuatu, nggak harus memenuhi ekspektasi gitu sih. Ya. Itu rasanya lega banget. Proses, kalau boleh share, lu nggak harus share juga kalau ini terlalu personal ya. Proses lu membebaskan diri lu dari itu, apakah itu proses yang terjadi hanya di dalam diri lu, atau lu say it out loud ke lingkungan keluarga lu, di mana lu bilang, ini aku punya perasaan kayak gini, tapi mulai saat ini aku nggak mau lagi punya perasaan kayak gini, makanya aku akan menjalani hidupku kayak gini. Enggak sih, itu gua keep sendiri, karena apa itu masih salah satu proses yang mesti gue jalanin juga sih, Bay, kalau boleh jujur. Jadi untuk bisa seterbuka itu sama keluarga gue itu ya tidak segampang itu. Jadi ya gue juga masih di dalam proses itu gitu. Kalau lu bisa Okay. bisa seterbuka itu, Bay, kalau boleh share. Boleh. Jadi biar gimana ya? Gue juga biar teman-teman nggak ngira cuma orang anak tertua doang yang punya beban ini atau apa gitu ya. Gue ngasih insight dari gue anak paling muda. Rasa yang gue rasain, either bonyok gue sengaja atau nggak mungkin sengaja sih ngasih beban. Again ya, gue anjir, Susah ya cari katanya emang kan, bukan beban soalnya. Cuma kayak mungkin jadi kayak gini, Bang, mungkin kayak di label gitu loh. Iya, kayak pokoknya anak itu juga mungkin secara tidak sadar bukan hanya dari keluarga, bukan dari orang tua kita aja, cuma emang udah itu label yang ada di masyarakat juga. Kalau lu anak pertama ya pokoknya lu harus jadi role model lah kayak gitu, mungkin secara tidak sengaja. Yang menyebabkan gua sebagai anak terakhir, gua seakan-akan punya, atau gue sering punya perasaan bahwa apa yang gue lakukan itu tidak relevan. Jadi kalau gue lagi punya masalah, gue akan selalu dioper ke yang paling tua, ke kakak gue, ya kan? Nah, kalau gue tidak punya masalah, meskipun nggak ada nih yang ngomong itu secara out loud gitu ya, tapi gue ngerasa bahwa lingkungan gue berpikir itu karena gue mengikuti jejak kakak gue. Ngerti gak lo? Apalagi kita ini ya, gue sama koko gue dulu kita sekolahnya sama, dan dulu tuh gue di SMP SMA tuh gue yang Badung ya. Kita setiap kali weekend juga kita cabut ya, terus gue matiin handphone. Terus perjalanan kita tuh secara garis besar tuh sama. Dia udah ke Jerman duluan, terus gue yang ke Jerman. Dia kuliah, dia ini, dia itu, dia habis itu dia kerja. Jadi ya memang sampai sekarang gua tuh apapun yang gua lakukan gitu ya, itu endingnya
Tuh kamu tanya ke Koko sih sana, dia pasti punya pemandangan yang lebih gitu kan. Nah, which is like again the sentence an sich, kalimat itu secara netral itu nggak salah karena memang bener gitu loh. Engkau gue banyak ngasih gue input yang memang masuk akal, yang memang sesuai dengan pengalamannya, dia bisa sharing dengan pengalamannya. Tapi Vin, itu salah satu, nih gue being honest as fuck ya, itu salah satu aspek di dalam hidup gue yang gue somehow masih cepet banget ke-trigger. Jadi endingnya gue jadi tidak bisa yang kayak kita kemarin ngomong, Ving. Endingnya gue jadi malah fokus untuk tidak mengikuti input yang dikasih sama bonyok gue atau input yang dikasih sama engkau gue gitu ya. Which is like super kontraproduktif gitu loh dulu gitu loh ya. Pokoknya enggak dulu deh gitu. Semua apa yang lo ngomong enggak dulu deh gitu. Baru gue mikir gitu, baru pelan-pelan kalau emang masuk akal, oh ya baru gue masuk ke situ. Tapi kan kalau kayak gitu kan jadi nggak masuk akal gitu loh. Nah, sekarang yang gua sharing juga gitu ya. Gue setuju banget sama lu Vin ya, bahwa ini adalah bukan sebuah hal yang mudah dan butuh proses gitu loh. Gue cuma pengen sharing ke lu stand sekarang dan ke teman-teman juga ya. Stand sekarang dan apa yang gue lakuin. Yang gue lakuin sekarang adalah gue bener-bener berbicara, mau ditanya mau enggak, gue berbicara ke engkau gue berbicara ke bonyok gue berbicara ke kakak gue, apapun yang ada di pikiran gue. Karena dengan begitu gue sudah mengerjakan apa yang bisa gue kerjakan. Bagaimana mereka menginterpretasikan hal tersebut, itu bukan lagi di bola gua. Apakah mereka akan mengerti jalan pikir gua, itu bukan di bola gua lagi. Dan gua bukan berarti tidak mau menginvest waktu dan pekerjaan untuk bisa menjelaskan ini lebih dalam lagi ke mereka. Bukan itu. Tapi gua tidak mau spend 80-90% energi gua hanya berusaha untuk menjelaskan ini gitu loh. Gue juga mau menjalani hidup gue gitu, ngerti nggak lo? Jadi ya itu yang sekarang gue lakukan gitu. But and to be honest, gue juga nggak tahu apa yang bonyok gue pikirkan atau apa yang kok gue pikirkan tentang desisi-desisi yang gue ambil dalam hidup gue atau the way gue menjalani hidup gue. Itu gue nggak tahu, dan ya gue juga nggak proaktif untuk mencari tahu hal itu karena gue ya again gitu loh, saat ini gue fokus untuk menjalani hidup gue tanpa gue nggak mau punya beban opini yang terlalu banyak, apakah itu dari keluarga ataupun itu dari orang sekitar gitu sih. Ya, thank you by sharingnya. Salut sih gue by sama lu. Banyak wisdom barusan yang gue dapat. Nah, sekarang mungkin teman-teman tanya ya, oh ya udah berarti sekarang gimana nih cara gue bisa balance atau menjaga keseimbangan antara opini gue sama opini orang tua gue gitu kan, which is menurut gue ya itu again suatu proses yang bertahap yang bisa kita lakukan gitu. Tapi satu hal yang perlu teman-teman ingat menurut gue adalah kalian harus tahu bahwa kebahagiaan orang tua itu bukan ada di tangan lo gitu. Walaupun seolah-olah sering banget kan kalian dengar kayak ya ini gue harus membahagiakan orang tua gue gitu kan. Mereka suruh gue kuliah inilah, gue harus ngikut gitu. Kalau gue kuliah dokter mereka akan seneng gitu. Kalau gue punya rumah besar ini mereka akan seneng. Kalau gue sukses mereka akan seneng gitu loh. Yang menurut gue itu tidak akan terjadi gitu. Kebahagiaan itu tidak akan tercapai hanya dengan hal seperti itu. Kalau misalkan gitu ya, orang tua kalian minta, oh ya udah kamu ambil jurusan ini ya, ntar mama bakal happy gitu. Ya udah ntar lu masuk jurusan ini gitu, mereka udah happy. Ntar pasti mereka akan minta sesuatu lagi gitu. Karena ya itu, kita itu tidak pernah puas, sama aja kayak halnya lu pengen beli HP baru gitu ya. Lu merasa lu bakal happy nih dengan punya HP ini. Tapi seketika setelah lu beli HP itu, lu kan pasti pengen punya HP yang lebih baru lagi ya, gitu kan. Jadi kayak nggak ada habisnya gitu loh, Bay. Yeah. Maka dari itu kebahagiaan mereka itu bukan ada di tangan lu, kebahagiaan mereka itu ada di tangannya mereka sendiri.
mereka akan memilih kebahagiaan itu dengan caranya mereka sendiri, dengan melihat diri mereka lebih dalam lagi, dan jika mereka sudah siap untuk menerima kebahagiaan itu. Menurut gue itu sih. Jadi dengan lu punya prinsip seperti itu, maka lu tidak akan berusaha lagi untuk memuaskan ekspektasi mereka gitu, dan mengorbankan kebahagiaan lu sendiri gitu. Ya. Mungkin lu ada insight soal itu. Gue ada satu perspektif yang gue dapetin dari Gary Vaynerchuk. Dia kayak super entrepreneur yang sekarang lagi hit banget gitu ya. Dia ngasih perspektif yang menurut gue juga sangat interesting gitu loh. Kalau dia bilang gini, ambil resiko untuk lu berantem sama bonyok lu sekarang demi lu hidup bahagia dengan terms lu sendiri, dengan definisi kebahagiaan lu sendiri. Karena kalau lu sekarang memilih untuk dalam tanda kutip membahagiakan orang tua lu dan mengikuti apa yang mereka omong, dan at the end of the day setelah 20-30 tahun muncullah penyesalan-penyesalan, ya syukur kalau lu sukses gitu ya. Nah, kalau lu nggak sukses, lu akan menjadi meresent orang tua lu. Resent dalam artian lu akan menjadi lu akan memberikan tanggung jawab tanggung jawab akan misery lu, misery itu apa ya? Akan kesedihan lu, akan penyesalan, akan kesengsaraan lu. Itu ke orang tua lu gitu. Lu akan ngomong gitu, ya lu sih waktu dulu kalian sih nyuruh gua ngelakuin ini. Kalian sih nyuruh gua tidak memperbolehkan gua untuk melakukan ini gitu loh. Itu menurut gua satu perspektif yang sangat kuat gitu loh. Karena ya dalam tanda kutip, satu, mendingan lu berantemnya sekarang daripada bonyok lu udah umur 70, 80, 90 dan udah di rumah sakit, bukan di rumah sakit ya, maksud gua udah mau mendekati waktunya, dan lu punya satu rasa yang kekesalan yang tidak bisa lu sembuhkan lagi karena itu udah bertahun-tahun numpuk, sadar atau nggak sadar. Dan yang kedua, balik lagi, gue deeply believe, gue dalam lubuk hati gue yang paling dalam itu gue percaya bahwa orang tua itu menginginkan menginginkan bukan yang terbaik ya. Orang tua akan lebih milih bahwa anaknya itu bahagia daripada anaknya kuliah kedokteran. Itu gue deeply believe. Nah, apakah mereka bisa mengeluarkan dalam sentence seperti itu ke si anak, itu udah beda kasus lagi gitu loh. Tapi gue akan lebih memilih, oke, ini select dulu gitu ya, tapi deep inside gitu loh. Mungkin orang tuanya juga mikir, oh ternyata mungkin justru karena si anak memilih kebahagiaan hidupnya, mungkin itu juga bisa menjadi katalisator atau bisa menjadi trigger si orang tua untuk, oh ya anak gue tetap individu sendiri juga gitu loh. Gue nggak bisa mengatasnamakan kebahagiaan gue ke hidup di dalam orang lain meskipun itu anak gue gitu. Siapa tahu itu juga bisa menjadi trigger gitu loh. Jadi ya gitu sih. Balik lagi ke super sentence yang kita udah omongin di awal gitu ya. Opini orang tua ya opini yang baik, opini yang penting, tapi tidak mutlak. Selama lu tahu hal itu, lu akan bisa membalance apa yang orang tua lu ngomong dan apa yang sebenarnya pengen lu lakuin atau apa yang lu decide di dalam hidup lu. Mungkin nyambung sedikit atau nambahin sedikit, gue terakhir baca buku yang 5 Regrets itu kan, yang jadi gue baca buku, ntar gue kasih deskripsinya di bawah. Yeah. Jadi itu adalah buku di mana si yang nulis bukunya ini dia menjaga beberapa orang yang sudah mendekati ajalnya gitu. Nah, ada salah satu orang yang mendekati ajalnya itu, dia melihat anaknya itu tidak bahagia. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena anaknya itu berusaha sekuat tenaga buat nunjukin ke bokapnya kalau dia bisa take care bokapnya dan dia bisa memenuhi ekspektasi bokapnya. Itu bokapnya ya udah di apa ya, ibaratnya di deathbed-nya itu, ya dia sedihnya tuh ngelihat itu karena anaknya berusaha segitunya gitu, padahal dia merasa anaknya itu cukup dengan adanya dia sekarang gitu. Itu kan jadi ya itu langsung gue kayak ya sedih banget sih ngebacanya waktu itu. Karena ya banyak banget menurut gue orang-orang yang berusaha memenuhi ekspektasi orang tuanya gitu. Padahal sebenarnya orang tuanya cuma ingin melihat
anaknya ya udah bahagia aja gitu dengan apa yang dia kerjakan. Gitu sih. Dan si orang tua tuh juga bisa memberikan memberikan input tuh juga hanya sebaik mereka bisa, Vin. Jadi Benar. itu yang juga kita harus ingat gitu loh. Balik ke poin yang lu bilang bahwa mereka juga individu yang punya ceritanya sendiri, punya traumanya sendiri, punya masalahnya sendiri, dan punya kebahagiaannya sendiri-sendiri gitu ya. Ya, begitu lu sadar bahwa orang tua lu memberikan input ke lu the best way they can, ya udah gitu loh. Kayak cerita yang tadi gitu, bapaknya sedih gitu ya. Tapi sekarang pertanyaan gua yang muncul adalah, oke, kenapa bapaknya nggak ngasih tahu anak itu gitu loh, bahwa lu nggak usah menuhin ekspektasi gua. Nah terus langsung muncul lagi juga jawabannya, Vin. Ya kadang-kadang orang juga tidak bisa melakukan hal itu karena mereka they just can't gitu loh. Itu tidak di Iya. itu tidak memungkinkan gitu loh, antara egonya terlalu gede lah, atau mereka juga tidak conscious lah, atau whatever it is gitu ya. Jadi ya again gitu loh, sadarin gitu loh bahwa they're giving their best, but at the end of the day lu bertanggung jawab akan hidup lu gitu loh. Itu gue punya satu pertanyaan, Vin. Kita dari tadi ngomong gitu ya bahwa iya kita harus hidup dengan memilih hidup dengan ini kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan mimpi-mimpi kita sendiri, definisi kebahagiaan kita dan kawan-kawan lainnya. Tapi faktanya adalah, Vin ya, kalau kita melihatnya secara gimana? Kalau kita melihat dari sisi ini, Vin, dari lo kecil sampai lo umur 17, 18, atau di Indo mungkin lebih lama lagi gitu ya. Bukan di Indo doang, atau mungkin di beberapa banyak kasus mungkin lebih lama lagi. Lu kan disupport secara finansial sama orang tua lu. Ini balik lagi nih karena gua dengan tema finansial gitu ya. Lu disupport dengan orang tua lu. Nah, gimana menurut lu kita bisa ngomong ke orang tua kita, sekarang gue mau hidup dengan definisi gue sendiri nih. Setelah like the last 20 plus years kita hidup di bawah atap mereka, kita hidup dengan support dari mereka gitu ya. Itu durhaka nggak sih? Ya mungkin sayangnya itu ya yang dipercaya masyarakat. Gue nggak tahu sih. Cuma itu juga relate mungkin soal kayak perkataan, ya kamu harus balas budi orang tua lah kayak gitu kan. Jadi gue sih selalu percaya di dalam lubuk hati gue yang paling dalam ya, sedalam-dalamnya itu itu nggak mungkin banget orang tua tuh minta balasan atas semua yang sudah dia keluarkan gitu loh. Ya ibaratnya gini aja deh, yang simpel aja deh, finansial gitu ya. Misalkan gak mungkin kan nyokap lu tiba-tiba datang ke lu gitu, bilang, oh nih dulu kamu umur 1 tahun nih pampers harganya segini gitu kan, bubur bayi segini harganya gitu, kuliah segini, ntar kalau udah umur 25 nih segini ya jumlahnya berapa miliar gitu kan, ntar kamu bayar sampai umur kamu 100 tahun gitu. Itu kan gak mungkin banget ya. Nah makanya menurut gue tuh itu persepsi yang salah gitu menurut gue yang dibentuk di masyarakat. Karena menurut gue orang tua itu kalau sudah memberikan sesuatu ke anak ya, mereka itu tidak akan mengharapkan balasan gitu, Bay. Kayak lu ngasih aja deh kado ke bonyok lu gitu kan, lu kan pasti nggak mungkin minta balasan ya, ntar aku ulang tahun kasih yang lain ya gitu kan itu lu ngasihnya tulus gitu kan. Nah menurut gua ngasih yang tulus itu udah cinta kasih yang mendasar banget yang dipunya kedua orang tua gitu. Kalau misalkan mereka meminta balasan gitu, itu namanya bukan kasih sayang, Bay, itu namanya transaksi. Itu kayak lu pergi ke supermarket, oke, gua kasih duit segini, gua dapat barang gitu. Itu kan nggak kayak gitu. Jadi ya itu menurut gua persepsi yang perlu dirubah di masyarakat gitu. Arti membalas budi itu apa gitu. Even kalau misalkan lu punya hubungan yang baik dengan orang tua lu gitu, bisa berdiskusi tentang apapun gitu kan. Coba untuk tanya gitu, buat papi apa sih, buat mami apa sih arti balas budi gitu. Mungkin persepsi kita akan balas budi itu sebenarnya bukan persepsi mereka gitu. Itu sih. Ya. Jadi balik lagi ke diskusi. Jadi jangan ngira arti balas budi itu ini gitu ya. Tapi mendingan dibicarain sama orang tua kita gitu. Apakah mereka punya ekspektasi atau enggak gitu ya. Karena to be honest gini, Vin,
memang tidak mungkin, kalau menurut gue juga kemungkinannya kecil gitu ya. Ada orang tua yang ngomong gitu, iya ini biayanya segini gini gini gitu ya. Dan sayangnya Vin, kalau situasi memanas, kalau lu berantem sama orang tua lu, bukan lu ya, kalau ada orang yang berantem dengan orang tuanya, itu tidak tertutup kemungkinan di mana si orang tua ngomong tuh, udah digedein dari kecil, makanan selalu dikasih, uang jajan selalu dikasih, masih aja ngebangkang. Itu mungkin loh Vin, ada keluar kata-kata kayak gitu loh, dimana Iya. tiba-tiba tuh finansial tuh menjadi sebuah tema gitu loh, yang gue juga ini nggak bener gitu loh, kayak gitu Iya. tuh bener-bener nggak masuk akal gitu loh. Jadi gue support pendapat lu bahwa begitu lu matang, bukan matang sih menurut gue juga, sedini mungkin gitu ya, balik lagi ke tema diskusi gitu ya, lu omongin gitu loh sama bonyok lu apa yang lu rasa, apa yang lu tanya, apa ekspektasi mereka atau apa artian dari balas budi itu gitu kan. Dulu tahu lagu ini nggak, kasih ibu Hmm. kepada Hmm. beta tak terhingga sepanjang Hmm. masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hmm. Itu kan lagunya gitu ya. Hmm. Tapi orang tua lu tuh bukan surya bro. Tanya, mereka juga manusia. Bener, setuju gue sama lu Vin. Ini gue lagi ada mind blown moment gitu. Lo tanya apa arti dari balas budi itu. Setuju gue sama lo. Iya. Ya gitu sih, cuma ya mungkin itu sedikit demi sedikit bisa kayak bukan dirubah, mungkin dikembangkan kali ya persepsinya. Jadi kita kan selama ini mungkin karena ya turun temurun aja sih, Bay, diserap secara mentah-mentah, kitanya juga tidak sadar gitu dengan apa yang diberikan gitu. Jadinya ya udah, ntar kita bilang ke anak kita juga hal yang sama gitu. Jadi ya itu sih, balik lagi kalau menurut gua, satu diskusi, tapi tetap yang paling penting adalah again menjadi mindful atau sadar dengan apa yang lu ucapkan, dengan apa Ya. yang lu sadar dengan perilaku lu gitulah. Itu intinya. Hmm. Oke. Karena dengan berdiskusi Vin, sorry Ya, satu nggak lagi apa. Vin. Karena dengan berdiskusi Vin, lu tuh basically membangun jembatan. Karena gue pernah baca di sebuah artikel gitu ya, bahwa kita sebenarnya ini sekarang ini sebagai sebuah generasi gitu ya, kita nih punya secara collective consciousness kita, kesadaran kita secara kolektif itu meningkat daripada generasi sebelumnya. Which is like, dengan kita tiba-tiba berpikir, oh kita nih kita adalah individu sendiri yang punya definisi kebahagiaan sendiri, ini sendiri, itu sendiri gitu loh. Dan di saat ini juga gue ngedenger teman-teman gue yang juga udah mulai berpikir seperti itu gitu ya. Nah, dengan punya empati yang tadi lu udah share juga di awal ke orang tua kita, bahwa orang tua kita juga orang sendiri, dengan orang tua kita yang juga mereka adalah individu sendiri, dengan empati ke anak-anak yang di bawah kita, generasinya di bawah kita berdua Vin ya, yang mereka juga tidak mengenal dunia, di mana ada sebuah pernyataan bahwa anak itu harus ngikutin orang tuanya karena mungkin orang tuanya sudah conscious gitu kan, atau sudah menjalani hidup secara mindful dan menyadari bahwa anak itu bukan sebuah piala atau investasi gitu kan. Nah, dengan diskusi ini Vin, itu lu membangun jembatan kita, gua ngelihat generasi kita ya, lu gua gitu ya. Kita berbicara dengan orang tua kita dan generasi sebelumnya, dan kita ngasih tahu ke generasi di bawah kita gimana itu sebelumnya. Dan dengan kita berdiskusi ini, ya lu jadi ada pengertian gitu loh, pengertian secara kolektif. Oh dulu tuh kayak gini. Oh ternyata memang dulu tidak mungkin kalau lu mau bilang lu punya pemikiran yang berbeda dan lu tidak mengikuti apa yang orang tua lu bilang, karena dulu zamannya adalah zaman, misalkan zaman perang ya kan. Kalau di zaman perang kayak kakek gua tuh soldier, dan dia mendidik anak-anaknya tuh like super keras gitu contohnya gitu ya. Ya mungkin dulu memang tidak ada privilege seperti yang kita punya Yes. kayak gini Vin, dimana kita bisa share secara terbuka
apa yang ada di dalam hati kita gitu loh. Apalagi share di di social media dan bertukar pikiran dengan teman-teman di luar sana gitu kan. Jadi ya itu sih menurut gua sih juga diskusi itu emang kunci. Setuju banget. Oke, tarik nafas. Ini tema yang buat gua sama Bayu sangatlah personal. Dan mungkin sebelum menutup podcast ini, gue mau membacakan satu manifesto yang ditulis oleh Brené Brown. Jadi dia itu orang yang udah kita mention juga di episode sebelumnya. Dia menulis manifesto yang bisa menjadi guideline menurut dia dalam parenting gitu. Jadi ini gue akan bacakan originalnya dalam bahasa Inggris. Semoga gue juga tidak menangis ya, Bay. Karena Bayu menolak membaca ini karena dia takut menangis. Tapi ini jujur sih, Bay, ini sangatlah Menohok. menyentuh gue banget, dan gue berharap juga bahwa semua orang tua bisa mempunyai guidelines ini di hidupnya gitu. Dan kalau gue kelak menjadi orang tua juga gue bisa menjadikan ini sebagai prinsip parenting gue gitu sih. Oke. Gue baca ya, Bay. The Wholehearted Parenting Manifesto. Above all else, I want you to know that you are loved and lovable. You will learn this from my words and actions. The lessons on love are in how I treat you and how I treat myself. I want you to engage with the world from a place of worthiness. You will learn that you are worthy of love, belonging, and joy every time you see me practice self-compassion and embrace my own imperfections. We will practice courage in our family by showing up, letting ourselves be seen, and honoring vulnerability. We will share our stories of struggle and strength. There will always be room in our home for both. We will teach you compassion by practicing compassion with ourselves first, then with each other. We will set and respect boundaries. We will honor hard work, hope, and perseverance. Rest and play will be family values as well as family practices. You will learn accountability and respect by watching me make mistakes and make amends, and by watching how I ask for what I need and talk about how I feel. I want you to know joy, so together we will practice gratitude. I want you to feel joy, so together we will learn how to be vulnerable. When uncertainty and scarcity visit, you will be able to draw from the spirit that is a part of our everyday life. Together we will cry and face fear and grief. I will want to take away your pain, but instead I will sit with you and teach you how to feel it. We will laugh and sing and dance and create. We will always have permission to be ourselves with each other. No matter what, you will always belong here. As you begin your wholehearted journey, the greatest gift that I can give to you is to live and love with my whole heart and to dare greatly. I will not teach or love or show you anything perfectly, but I will let you see me, and I will always hold sacred the gift of seeing you, truly deeply seeing you. Oke, itu Bay manifestonya. Yes. Itu ya, again, semoga siapapun yang mendengarkan ini yang mungkin ntar akan menjadi orang tua bisa meresapi manifesto yang barusan, karena menurut gue dengan manifesto tersebut semoga bisa menjadikan dunia ini lebih baik lah dari yang sekarang gitu sih. Ya udah, oke, buat teman-teman, thank you sekali lagi udah dengerin podcast kita. Dan jangan lupa seperti biasa kalian bisa support dengan cara like video ini dan subscribe ke channel 360 derajat di YouTube dan follow podcast kita juga di Spotify. Ingat juga buat share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mencoba mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao. Ciao.